RPG の中でその広大なマップと異様な通称 DMMORPG 仮想Halo, balik lagi di Givoda Film nih. Di video kali ini Mimin mau nyeritain alur cerita anime yang berjudul Overlord Season 1, dimana Tengkorak GG punya penjaga semok yang semlehoy. Dan untuk manhwa Useless First Son in Law, Mimin bakal skip dulu ya. Oke, nggak usah kebanyakan cincong, kita gaskan aja ke ceritanya. Cerita akan berfokus pada Tengkorak yang GG parah nih. Dia ini sebenarnya manusia biasa yang lagi main game online. Gamenya udah pakai VR gitu. Tengkorak ini namanya tuh Momon, ketua dari guild Nazarik. Guild yang paling GG di Nazarik, bisa bikin kenok player-player lain. Tapi hari ini tuh gamenya mau tutup. Temen-temen guildnya juga udah pada nggak main lagi, atau udah pada pensi. Yang ada cuma tongkat yang disebut Ain's All Gone, artefak paling GG di guild ini. Berhubung hari ini hari terakhir gamenya, Momon tetap login sampai dibikin logout sama sistemnya sendiri. そうだ、楽しかったんだ。過去の異物か。ギルド長たるもの、最後くらいは彼らを。 Dia juga merintah NPC buat ngumpul ke aula. Di sana ada Albedo, ketua dari semua NPC di guildnya Momon. Diedit dulu dong karakternya Albedo, mumpung hari terakhir di gamenya. Di editnya, Albedo cinta Momon. Sekali lagi, si Momon ngucapin selamat tinggal ke game yang berharga banget buat dia. Tapi begitu hitungan mundur udah selesai, loh, kok kagak keluar? Dan anehnya, dia belum ketendang keluar. Tampilan di gamenya juga nggak bisa dibuka. Dan yang bikin tambah aneh, Albedo tahu-tahu bisa ngomong. Momon sama... Momon nyoba mikir dengan tenang. Senjata yang dia pakai sih masih aktif kayak biasa. Cuma tampilan di gamenya aja nggak bisa diakses. Jadinya kalau Momon mau merintah NPC, Momon tinggal ngomong langsung. Jadi lebih efisien kan? Dan NPC-nya juga bakal nurut. Terus NPC yang namanya Sebas disuruh meriksa keadaan sekitar. Tiba-tiba Momon keingetan nih. Tadi kan Albedo udah diedit. Sifatnya kira-kira jadi gimana ya? Tuan Momon sama love you. Albedo jadi beneran bucin dong sama Momon. Sampai-sampai dia dibolehin megang bobanya yang kenyal-kenyal. Sekarang Momon sadar dia bukan di dalam game lagi. Oleh sebab itu, dia minta semua penjaga di Nazarik buat ngumpul ke arena. Penjaganya di sini tuh si kembar Mare dan Aura. Buat mastiin kekuatan para penjaganya, Momon manggil naga api buat sparring sama mereka. Wush, hai. Akhirnya si naga bisa dikalahin. Penjaga lantai lainnya juga mulai muncul nih. Ada si bocil vampir bernama Seltir. Ada juga si kuping lancip bernama Demiurge. Ada juga abang-abang yang badannya gede, namanya tuh Kokitus. Semuanya ini sangat sama si Tengkorak overpower. Penjaga-penjaga Nazarik ini sebenarnya NPC buatan si Momon sama geng guildnya. Berhubung cuma tinggal si Momon doang, makanya mereka nganggap dan muja-muja Momon sebagai dewa. Nggak lama kemudian, Sebas datang lagi. Katanya Nazarik udah pindah tempat, bukan di tempat yang sama kayak di game dulu. Mereka belum tahu ada di mana dan musuh kayak apa yang bakal muncul. Jadi Momon nyuruh Mare buat bikin kamuflase biar Nazarik nggak kelihatan. Sedangkan yang lainnya disuruh jaga lantai masing-masing. Sebelum bubar, mereka ditanya satu-satu, menurut mereka kayak apa sih si Momon itu? Kemudian, Momon langsung pergi buat nenangin diri biar bisa jadi pemimpin yang ideal. Habis si Momon pergi, para penjaga juga balik lagi ke lantainya masing-masing. Seltir sama Albedo malah berantem, soalnya mereka sama-sama cinta sama Momon. Tapi akhirnya mereka baikan lagi. Sebagai makhluk paling GG, Momon pasti dikelilingi cewek-cewek. Tinggal nanti nentuin siapa istri sah
siapa yang jadi selir, siapa yang jadi istri ketiganya. Momon sendiri sih nggak terlalu mikirin, dia lagi nyamar jadi pendekar baja hitam, biar bisa keliling sendirian. Tapi malah langsung ketahuan sama Demiurge. Jadinya si Demiurge dibolehin ikut buat ngecek keadaan sekitar. Dan begitu ngeliat dengan mata kepala sendiri, dia sama semua orang di Nazarik memang bukan di dalam game lagi, tapi mereka udah pindah ke dunia lain. Si Momon bercanda nih mau naklukin dunia, tapi malah dianggap serius sama Demiurge. Dan Albedo sebagai pemimpin penjaga lantai juga bakal ngedukung ambisi itu. Terus besok siangnya Momon mulai mantau wilayah lain menggunakan kaca benggala. Nggak sengaja dia nemuin satu desa yang lagi diserang. Namanya tuh Desa Karne. Dan di sana terjadi pembantaian. Sebagai tengkorak hidup, dia udah nggak punya perasaan kasihan ngelihat hal itu. Tapi ketika dia ngeliat si manusia minta tolong, Momon jadi inget masa lalunya yang sering dibully sama player lain. Beruntung ada temennya yang nolongin. Oleh karena itu, dengan alibi mau ngetes kekuatan, Momon mau nolong orang-orang. Momon bisa muncul di mana aja, udah kayak si Emon, dan langsung ngebantai para prajurit itu. Chidori, nyetrum anjir. Lalu prajurit yang mati, mayatnya bisa dirubah jadi undead buat bantuin warga desa. Albedo juga dateng nih. Orang-orang yang tadi diselamatin jadi takut sendiri nih. Ngeliat tengkorak bisa ngomong. Apalagi pas ditawarin potion warna merah. Tapi pas potion itu terbukti berhasil nyembuhin luka, dua orang ini baru percaya. Momon juga bikin pelindung sama ngasih peluit buat jaga-jaga. Terus mereka nanyain siapa nama yang telah nyelamatin mereka. Lalu dijawabnya, Ainz Olgon. Ainz Olgon. Sementara itu, Death Knight lagi ngebantai para prajurit. Mereka sama sekali nggak bisa ngelawan summonnya si Momon. Malahan kalau kena serangan Death Knight, mayatnya bisa berubah jadi zombie. Nggak lama kemudian, Momon sama Albedo nyampe ke desa. Mereka ngebiarin prajurit musuh pada pergi buat nyebarin rumor kehebatan Ainz Olgon. Momon sengaja pakai topeng nih biar warga desa nggak takut. Momon juga ngejadiin desa ini sebagai milik dia, biar mereka nggak curiga aja sih. Terus, dari kepala desa, Momon dapat banyak informasi. Kayak uang di game online nggak bisa dipakai di dunia ini. Atau tahu siapa prajurit-prajurit yang tadi nyerang desa. Setelah situasi mulai kondusif, warga desa mulai bikin pemakaman buat mereka yang gugur. Desa juga mulai kembali normal seperti biasa dan mulai direnovasi. Tapi ada kabar nih, katanya ada prajurit-prajurit lain yang dateng. Dia ini namanya Gazep, kapten kerajaan yang katanya disebut-sebut manusia paling kuat. Gazep juga bilang terima kasih, karena si Momon udah nyelamatin wilayahnya. Tapi baru aja mereka nyampe, tiba-tiba ada kabar lagi. Katanya pasukan musuh udah ngumpul di dekat desa. Di dekat desa, musuh yang sekarang muncul sama prajurit yang tadi nyerang desa, asalnya dari negara yang sama, yaitu negara Selen. Biarpun disebut manusia paling kuat, Gazep nggak bisa ngadepin musuh sebanyak itu. Dia minta bantuan si Momon, yang jelas-jelas bakal ditolak sama Momon. Tapi Momon ngasih jimat buat dia. Semua pasukan Gazep pun pergi buat ngelawan musuh. Gazep dan pasukannya kesusahan sih ngelawan musuh. Soalnya tuh musuh-musuhnya dukun-dukun yang bisa manggil kodam makhluk abstrak. Ini dukun beneran loh. Meskipun Gazep bisa ngebunuh beberapa kodam, tapi kalau dukunnya masih hidup, mereka bisa terus manggil para kodam. Ujung-ujungnya Gazep digengbeng habis-habisan. Cuma dia nggak bakal nyerah sampai tetes terakhir. Tapi tiba-tiba Gazep pindah tempat sama Momon. Pakai jimat yang tadi, katanya habis Gazep dibunuh, dukun-dukun ini mau nyerang desa yang udah Momon selamatin. Jadi si Momon kesel dong. Sebenarnya si Momon juga penasaran sama mereka. Makhluk abstral yang dipanggil tuh sebenarnya monster di game online. Cuma monster biasa sih, yang bisa langsung dikalahin. Para dukun-dukun ini langsung kena mental. Para dukun-dukun juga mulai jaga jarak. Si dukun yang panik langsung nyerang Momon, dan bisa langsung dikalahin sama dia. Di hadapan si tengkorak yang agung, mereka ini cuman kroco-kroco. Lalu si pemimpin dukun manggil summonnya lagi. Kelihatannya sih kuat banget nih, tapi tetap aja bisa dikalahin sama si Momon dengan sekali serang.
Akhirnya para dukun ini dibantai sama si Momon. Momon juga dapat gambaran sekuat apa sih orang-orang di dunia ini. Dan sebagai penutupan hari ini, Momon mutusin buat ganti namanya jadi Ainz All Gone. アインズールゴウンアインズオーバーロードに栄光を先生アインズウルゴーン様万歳 Besoknya Ain sama Albedo meeting berduaan. Bukan mijit yang penting-penting ya. Mereka tuh lagi ngobrolin rencana selanjutnya. Nggak lama kemudian Seltir datang ke ruangan mereka. Seltir mau pamitan dulu, soalnya mau ke kota buat nyari informasi. Bareng sama Sebas juga. Cuma kayak biasa, mereka berdua berantem dulu nih. プラスさてめえ誰が賞味期限切れだこれ Selagi bawahannya ngumpulin informasi, Ains juga pergi ke kota, pakai setelan petualang. Dia nyamar sebagai petualang dengan nama Momon. Tapi gara-gara pakai tanda perunggu, mereka diremehin sama penjaga bar, dan juga diremehin sama petualang lain. Dibanting lah mas-mas pengganggunya. Gak sengaja potion punya cewek ini hancur. Supaya gak ngundang perhatian, jadinya Momon ngasih dia potion warna merah. Terus pas udah nyampe kamar, pelayannya yang bernama Nabe bilang dia gak suka paduka Raja Ains diremehin. Tapi Ains nenangin dia dengan bilang kalau mereka tuh lagi nyari informasi, jadi nggak boleh cari masalah. Balik lagi ke si cewek potion. Dia ngebawa potionnya ke toko buat dicek. Nggak ada potion warna merah gitu katanya di dunia ini. Dan begitu selesai diperiksa, potion ini tuh bisa nyembuhin luka apapun. Bisa dibilang barang berharga. Balik lagi ke Momon. Dia mau ngambil misi ceritanya, tapi ditolak terus gara-gara nggak sesuai sama peringkatnya. Tapi ada satu tim yang mau ngajak Momon buat join bareng mereka. Kagum aja sih mereka sama penampilan dan kegagahan Momon, kayak pendekar baja hitam gitu. Supaya tim ini percaya, Momon nunjukin mukanya, dan yang pasti itu hanyalah sihir belaka. Akhirnya mereka setuju deh buat ngerjain misi bareng. Cuma pas mereka mau berangkat, bocil dari toko obat kemarin yang namanya Envirea dateng. Mereka ngobrol-ngobrol. Akhirnya tim ini nerima misi dari Envirea, yaitu misi nganterin dia ke desa tetangga buat ngambil rumput obat dari hutan. Perjalanannya sih aman-aman aja. Mereka juga bisa istirahat dulu. Katanya di sekitar sini tuh banyak monster. Momon sama Nabe dikasih tahu supaya jangan jauh-jauh. Soalnya peringkat mereka masih perunggu. Si Momon sih biasa aja, sedangkan Nabe sering digodain. Neng beli seblak ceker yuk. Oga ah bang. Terus mereka mau lanjutin perjalanannya lagi. Tapi baru aja jalan sebentar, tiba-tiba muncul monster dan mau nyerang mereka. Yang lain pada sibuk ngomongin taktik buat ngalahin monster-monster ini. Tapi Momon sekali tebas langsung beda alam. Yang lain ngelawan musuh ecek-ecek. Sedangkan monster yang gedenya dihajar sama Momon dan Nabe. Akhirnya monster-monster ini pada kabur kocar-kacir. Ngelihat pertarungan tadi, Momon sama Nabe nggak dianggap petualang newbie lagi. Malahan katanya Momon tuh seharusnya sekuat Gazep, si ketua prajurit kerajaan. Terus mereka ngelanjutin perjalanan. Dan gak lama kemudian mereka tiba di desa yang mereka tuju. Yang ternyata desa ini tuh desa yang diselamatin sama Ains dulu. Sekarang desanya udah ada pagernya. Tapi mereka dihadang sama para goblin. Sebenarnya goblin ini tuh dipanggil sama Henry pakai peluit yang dikasih Ains dulu. Terus Henry cerita tentang desa Karne yang pernah diserang sama negara tetangga. Untung datang Ains yang mau nolong mereka. Dia juga cerita tentang potion merah yang pernah dikasih. Envirea dapat kesimpulan deh, kalau Momon si Jirah Hitam adalah Ain sama. Awalnya Momon gak mau ngaku kalau dia itu Ain, tapi setelah ngeliat Envirea bilang terima kasih karena udah nyelamatin desa Karne, akhirnya Ain ngaku juga. Tunggu bijaka sesama nih. Abis ini mereka mau masuk ke hutan buat ambil tumbuhan obat. Katanya hutan ini ada penunggunya, kesempatan Momon supaya namanya makin naik. Rencananya dia mau ngalahin si penunggu. Terus Momon nyuruh Mare buat mancing si penunggu keluar. Dan pas si penunggu mau dilawan, ternyata si penunggu hutan itu salah satu monster di game online juga. Dikirain bakal GG gitu, taunya musuh ecek-ecek juga. Baru ditunjuk aja si hamster langsung tunduk. Diliatin lah sosok si penunggu hutan. Dan mereka cuma bilang, すごいなんて立派な魔獣なんだ akhirnya hari ini misi mereka selesai juga nih. Momon mau laporin dulu misinya. Dan yang lainnya mau nganterin Envirea ke rumah. Ternyata si hamster masih bareng mereka.
Kelar laporin misi ke Serikat Petualang, si hamster juga didaftari namanya jadi Hamusuke. Tiba-tiba emboknya Enfirea negor mereka. Terus nawarin buat mampir ke rumah dulu. Jadilah pada ikut ke sana. Tapi anehnya ketika nyampe di rumah, grupnya Enfirea yang pulang duluan nggak ada di sana. Momon sadar ada yang mencurigakan. Dan bener aja, tim yang bareng sama dia hari ini berubah jadi zombie. Terpaksa harus dibasmi. Ada juga yang nggak berubah tapi dia disiksa habis-habisan. Biar tahu apa yang terjadi, kita mundur ke beberapa menit yang lalu. Tim yang tadi nganterin Enfirea sebenarnya udah nyampe rumah. Tapi tiba-tiba muncul assassin lulusan Fakultas Micet. Dia mau nyulik Enfirea, soalnya Enfirea berpotensi untuk jadi dukun. Makanya si assassin ini mau nyulik dia. Yang lainnya nggak diem aja, mereka pada ngelindungin Enfirea. Yang ujung-ujungnya berubah jadi zombie. Neneknya Enfirea minta bantuan buat nyelamatin cucunya. No problem sih, tapi si nenek harus bayar dengan semua yang dia punya. Karena nggak mau cucunya kenapa-napa, si nenek ngeiyain aja permintaan Momon. Terus si Momon ngeluarin banyak barang buat nyari pelakunya. 一気に叩く。これこそプニット萌え参考カウンターディテクト。魔法 Easy banget buat Momon nyari pelakunya. Katanya Enfirea ditumbalin nih di kuburan. Langsung deh mereka OTW ke sana naik hamster. Keadaan di sana juga udah kacau banget. Soalnya udah banyak tengkorak yang nyerang. Penjaga-penjaga ngeremehin Momon yang masih peringkat perunggu. Cuma daripada debat nggak jelas sama penjaga, Momon langsung masuk ke dalam. Seketika musuh-musuh auto rata. Mereka juga nggak akan nyerang Momon, soalnya sama-sama tengkorak. Beda sama Name dan Hamusuke, mereka harus terbang. Ujung-ujungnya si hamster ditaruh di atas pohon. Soalnya Momon sama Nabe bakal buy one sama biang keladinya. Si assassin juga ada di sana. Nabe disuruh ngelawan para dukun. Sedangkan si Momon pengen ngelawan si assassin. Nabe ngeluarin jurus Chidori. Dukun-dukun pada pingsan. Terus tinggal satu lagi, yaitu si dukun botak. Dia bisa manggil naga kematian. Katanya naga ini tuh nggak mempan diserang pakai sihir. Tapi sebenarnya Nabe bisa nyerang tanpa sihir. Keter-ketir lah si dukun botak, dipanggil lagi naga kedua. Ditambah sedikit komat kamit. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Dikirain serangannya bakal danger, tapi masih bisa ditahan. Sedangkan di tempat lain, Momon masih ngelawan si assassin. Momon belum mau nunjukin kekuatannya. Katanya, dia nggak bakalan serius. Si assassin bisa nyerang sepuasnya. Serangan si assassin sih cepet banget, tapi bukan tandingan si Momon. Karena udah mulai bete, Momon nyuruh Nabe buat nunjukin jati dirinya, yaitu seorang pelayan Nazarik. ナーベラルガンマナザリックがいいよナーベラルガンマナザリック Nabe jadi bisa ngebling-ngebling kemana aja. Ngecit anjir. Nabe juga punya ide yang bagus buat ngalahin naga si dukun botak, yaitu nyerang naga pakai sihir. Dan bener aja sih, naganya langsung hancur. Begitu juga sama si dukun botak. Sedangkan pertarungan Momon udah nyampe puncaknya nih. Si assassin nusuk bagian helm, sekaligus bikin ledakan. Sayangnya serangan kayak gitu masih nggak mempan buat Ain sama. Ain sebenarnya kesel banget karena dia udah ngebunuh timnya yang bareng dia hari ini. Makanya si Ain mau nyiksa si assassin dulu. Dipeluk sambil ngancurin tulang-tulangnya. Sampai akhirnya si assassin koit deh. Semua halangan udah diberesin, tinggal nyelamatin Enfirea yang masih ditumbalin. Setelah segel berhasil dihancurin, dan misi si Momon nyelamatin kota dari zombie-zombie selesai juga. Terus di tempat lain ada Seltir dan rekan-rekan yang lagi nyari informasi. Ada Sebas juga sama bawahannya. Sebenarnya mereka ini mau dijebak sama si Kang Supir. Mereka mau dibawa ke tempat orang-orang yang mau ngebegal mereka. Seltir senyum-senyum aja sih, soalnya bakal dapat makanan gratis. Maklum, dia kan pemeran GGS, nggak butuh waktu lama buat ngabisin si tukang begal. Si Kang Supir yang ngejebak mereka malah kesedot ke tempat yang kenyal-kenyal. Kalian tahu kan, Seltir punya misi buat ngerekrut orang-orang yang berbakat di dunia ini. Dari barang-barang punya Kang Begal,
mereka dapat info ada orang sekuat Gazep, si ketua kerajaan di dekat mereka. Seba sama bawahannya sih mau pergi lagi, sedangkan Seltir mau bantai-bantai di tempat inceran mereka. Semuanya bisa dijadiin darah sama dia, tapi tiba-tiba orang yang Seltir cari-cari nongol juga. Dia ini namanya Brian. Teknik yang dia pakai sekarang ini sengaja dia ciptain buat ngelawan Gazep. Musuh yang masuk area serangannya bakal langsung ditebas. Cuma kalau lawannya si vampir kagak bakalan mempan. Brian yang udah ngeluarin semua kekuatannya malah bikin Seltir jadi bete. Brian sadar kalau orang yang dia lawan ini adalah monster. Akhirnya dia mutusin buat kabur. Seltir nggak ngebiarin itu, dia berubah jadi mode vampir dan ngebantai semua orang di tempat itu. Tapi Brian berhasil kabur pakai jalan rahasia. Seltir nggak jadi ngejar Brian, ada kumpulan manusia lain yang dateng. Makin menggila lah si vampir. Kegilaannya baru berhenti saat ngeliat si cewek yang punya potion warna merah. Terus dihipnotis lah dia. Akhirnya Seltir tahu yang ngasih potionnya itu Ain sama. Rencana si cewek juga ketahuan, yaitu nyerang kumpulan orang-orang yang baru aja dibantai sama Seltir. Dan gara-gara dia sibuk ngehipnotis si cewek, ada orang-orang yang berhasil kabur ke seberang hutan. Seltir nggak mau dianggap nggak becus buat ngerjain tugasnya. Dia nyuruh bawahannya buat ngejar si manusia, tapi malah dikalahin balik. Seltir yang nggak terima akhirnya ngejar mereka. Tapi dia juga bakal bernasib sama. Seltir kena serangan musuh dengan telak. Tapi sebelum dia benar-benar kalah, Seltir ngelempar tombak ke arah orang yang nyerang dia. Kejadian ini juga diketahui oleh Ain, soalnya nama Seltir tiba-tiba berubah jadi merah. Itu artinya Seltir jadi pengkhianat. Keadaannya langsung dicek pakai kaca benggala. Walaupun disebut pengkhianat, sebenarnya Seltir yang sekarang sama sekali nggak gerak. Dan di saat yang sama, Ains dapat panggilan dari Serikat Petualang. Momon yang sekarang reputasinya udah bagus, diajakin buat rapat. Katanya ada vampir yang bikin resah warga kota. Momon sadar kalau yang diomongin mereka tuh Seltir. Biar identitas Seltir nggak kebongkar, Momon nawarin diri buat ngelawan vampir yang ditakutin sama orang-orang itu. Sekalian ini juga jadi ajang buat naikin reputasinya. Setelah setuju, Ains ngecek keadaan Seltir yang gak gerak-gerak. Berdasarkan pengalaman dia, Seltir ini dicuci otak sama musuh. Ains punya cincin yang bisa ngilangin efek cuci otak itu. Tapi pas dicoba, kagak mempan. Ains sama Albedo langsung pergi. Ains nyalahin dirinya sendiri karena udah bikin anak buahnya dalam bahaya. Jadi Seltir tuh dicuci otak pakai artefak khusus. Makanya cincin yang tadi nggak mempan. Hanya ada satu cara buat nyelamatin Seltir, yaitu harus dibunuh dulu baru dia dihidupin lagi. Tapi semua itu nggak bakalan gampang buat ngalahin Seltir. Oleh karena itu, Ain sama Albedo pergi ke gudang penyimpanan artefak Nazarik yang isinya tuh peralatan paling GG yang pernah dipakai sama temen-temennya Ain sama anggota guild Nazarik. Penjaganya di sini tuh namanya Pandora Actor, yang diciptain sama Ain sendiri, tapi gayanya norak banget sih. Tujuan Ain sama Albedo kesini tuh mau ngambil artefak Nazarik. Dia harus bener-bener full equipment buat ngalahin Seltir. Albedo mohon-mohon ke Ain biar penjaga lantai aja yang ngelawan Seltir. Cuma Ain tetap bilang kalau dialah yang bakalan ngelawan Seltir. Ain nggak mau bawahannya saling berantem. Ains janji kok bakalan menang dan tetap mimpin Nazarik. Albedo pun akhirnya percayain semuanya ke Ains. Terus dia dianterin sama Aura dan juga Mare. Mereka disuruh jagain sekitar. Takutnya si Seltir ini dijadiin jebakan sama musuh. Sedangkan penjaga lantai lainnya suruh jagain Nazarik sambil nobar Ains berantem lewat kaca benggala. Balik lagi ke Ains sama, dia akhirnya nyampe juga ke tempatnya Seltir. Ngelihat keadaan bawahannya yang kayak gini, Ains jadi punya kesimpulan. Seltir tuh dikendalin sama musuh, tapi nggak sempet diperintah. Jadinya Seltir tetap diem sampai dia diserang. Oleh karena itu, sebelum nyerang si Seltir, Ains mau farming dulu sampai luber-luber. Ledakannya pun nggak main-main. Dan akhirnya pertarungan Ains versus Seltir dimulai. Mereka saling adu mekanik. Cuma buat menang di pertarungan ini, Seltir harus bisa ngalahin Ains yang punya banyak mana. Dengan kata lain, dia harus mancing Ains buat ngeluarin jurus terus. Pertarungannya makin sengit, ternyata Seltir bisa ngeluarin Kage Bunshin.
Tapi tetap aja Kage Bunshinnya bisa dikalahin oleh Ainz sama. Meskipun bisa ngalahin Kage Bunshin Seltir, mana Ainz sekarang udah abis. Si Seltir udah ngerasa bisa ngalahin Ainz nih. Tapi taunya Ainz cuma ngeprank. Meskipun mananya udah abis, dia masih punya artefak Nazarik. Mulai dari baju zirah, keris petir, dan juga busur cahaya. Semua artefak Nazarik bisa dipakai sama Ainz. Cukup matahin sumpit ini, dan artefaknya juga bakalan muncul. Ainz juga punya rencana rahasia, yaitu ngejebak Seltir ke dalam jurusnya dia. Dan pastinya rencana itu berhasil. Akhirnya pertarungan ini dimenangin oleh Ainz. Dan Seltir pun musnah. Nggak lama setelah pertarungan selesai, Ainz dan para penjaga lantai ngumpul di aula. Ainz mau ngidupin Seltir lagi. Lumayan mahal sih, harus dibayar pakai harta di Nazarik. Tapi itu bayaran yang murah, supaya semuanya bisa kumpul bareng lagi. Habis dihidupin lagi, Seltir langsung meluk Ainz sama. Seltir sama sekali nggak inget kalau dia udah ngelawan Ainz sama. Yang dia inget tuh terakhir kali dia diserang sama musuh waktu lagi di hutan. Itu artinya Ainz masih belum tahu siapa musuh yang jadi ancaman buat Nazarik. Tapi untuk saat ini hal itu nggak jadi masalah. Kekompakan para penjaga lantai dan kesetiaan mereka bikin Ainz jadi terharu. Dan anime Overlord Season 1 akhirnya selesai dengan Ainz yang mau nyerang klan Lizard, Gazep yang ketemu sama Brian, Sebas yang nggak tahu ada di mana, Enfirea yang mau pindah ke desa Karne, dan Momon akhirnya diakui sebagai petualang tingkat tinggi. Pokoknya seru banget deh buat nonton season keduanya. Oke, segitu aja video Overlord season 1. Tungguin aja season keduanya, yang pasti bakalan tambah seru. Jangan lupa juga di subrek ya guys. Tell me how's it feel